Sepertinya melihat bayi seperti sosok asing gitu ya, padahal dia ada bagian dari dirinya tadi sebelumnya dan menjadi seolah-olah seperti, apakah saya bisa nih membesarkan atau menjadikan bayi ini atau, merawat bayi ini dengan baik seperti harapan orang-orang. 4 dari 5 ibu yang melahirkan mengalami baby blues itu biasa. Tidak perlu untuk berharap menjadi ibu yang perfect, yang sempurna. Ketika saya tidak bisa menyusui anak saya, artinya saya tidak bisa berfungsi, untuk anak saya dengan baik. Lebih baik nggak usah aja punya anak misalnya, atau ya udah anak ini sebaiknya, disudahi saja hidupnya misalnya. Halo sahabat Merdeka, selamat datang di podcast Merdeka bersama saya Azura. Oke, kalian pasti pernah mendengar soal baby blues syndrome. Nah, kondisi masalah kesehatan ini biasanya dialami oleh ibu yang habis melahirkan. Nah, sayangnya masih banyak orang yang belum memahami apa itu baby blues dan bagaimana cara menanganinya. Nah, sekarang saya sudah bersama dengan salah satu psikolog klinis dari Yayasan Sahabatku, Mbak Indah Sulistiorini MPSI. Halo Mbak, Halo. apa kabar nih? Baik, Sehat? alhamdulillah. Gimana nih aktivitasnya lancar akhir-akhir ini? Oke Mbak, sesuai temanya baby blues, sebenarnya apa sih itu baby blues Mbak? Ya, jadi baby blues ini adalah salah satu gangguan, semacam gangguan suasana hati ya, atau gangguan mood yang dialami oleh ibu-ibu yang belum lama atau baru saja melahirkan, seperti itu. Biasanya terjadi 3 sampai 4 hari, atau dalam minggu-minggu pertama setelah, melahirkan, seperti itu. Gitu. Ya. Dan, gejalanya ditandai dengan, perasaan sedih ya yang mendominasi, kemudian juga mungkin seperti ingin menangis gitu ya tanpa sebab, atau, lebih mudah tersinggung ya. Jadi atau lebih Kayak baperan gitu ya. suasana hatinya mood swing Iya, gitu ya. mood swing atau kalau kita bilang sekarang, lebih, mudah baper atau irritable gitu ya. Dan juga bisa jadi mengalami kesulitan untuk menjalin keterikatan atau kelekatan dengan bayi yang baru lahir. Atau dengan, suaminya bahkan seperti itu. Jadi, seperti itu kurang lebih. Jadi ini lebih ke gangguan suasana hati ya. Jadi lebih cenderung, mood-nya sedih sepanjang hari atau mudah marah, mudah tersinggung, seperti dan seringkali tidak diketahui kenapa ya tiba-tiba kok pengennya seperti itu gitu. Heeh. Nah, kan tadi Ibu bilang, kayak, gangguan kayak mood swing gitu ya. Nah, sebenarnya tuh, dalam kondisi apa sih seorang ibu dikatakan baby blues? Karena pasti seorang ibu yang melahirkan pasti kan kayak merasa, stres, capek Betul. gitu. Nah, dalam kondisi apa dia memang baby blues gitu, Kak? Karena kan pasti berbeda kayak emang cuman capek aja atau Betul. apa gitu. Ya itu, ketika dia sudah melahirkan ya dan kemudian setelah beberapa hari mungkin di awal-awal dia merasa senang gitu ya, atau lega, gembira karena pasti, bayi yang dikandung selama 9 bulan itu akhirnya sudah, keluar gitu ya dan pasti dia seperti mendapatkan anugerah. Harusnya kan suasana hatinya, tenang, gembira. Nah ini tapi ternyata, diliputi oleh, suasana hati yang sedih gitu ya. Jadi perasaan ingin menangis tanpa sebab seperti itu atau mungkin, ada perasaan cemas, apakah saya bisa menjadi ibu yang baik buat, bayi yang baru saja dilahirkan, mungkin ada perasaan insecure juga, dan juga mungkin mengalami kesulitan biasanya kan kalau anak bayi yang ada di gendongan kita gitu ya, rasanya itu kan dekat sekali. Nah ini dia seperti mengalami kesulitan untuk menjalin bonding itu di awal-awal, seperti itu, terikat ini seperti seperti ada beban untuk bisa, membesarkan atau, seperti ada, keraguan, pada dirinya apakah, dia sanggup menjadi seorang ibu. Jadi seperti seolah kebebanan gitu ya, jadi diliputi suasana sedih dan kadang-kadang dia sendiri tidak memahami apa sih yang sedang terjadi, dan itu seperti di luar kendalinya, seperti itu.
Penyebabnya apa sih, Mbak? Ya, banyak dari literatur yang juga menjelaskan mengenai hal ini. Memang, seperti yang kita ketahui pastinya kalau ibu melahirkan meliputi hormon-hormon ya yang masih, fluktuatif sifatnya Oke, gitu ya. Dan sebenarnya hormon-hormon ini penting ya untuk, dihasilkannya produksi ASI dan kemudian, rahim kembali, apa namanya, kembali dalam bentuk yang normal ya. Iya. Tapi di satu sisi memang dampaknya adalah mungkin ya itu tadi, hormon-hormon pasti terkait dengan adanya, suasana hati itu Oh ya, ya, terkait sama di seperti bagian menstruasi gitu iya ya. begitu ya, dengan emosi terkait dengan adanya, suasana hati atau emosi yang kemudian, seperti itu. Jadi tiba-tiba ada perasaan sedih yang tanpa bisa terjelaskan seperti itu, atau pengen menangis tanpa sebab gitu ya, atau jadi mudah tersinggung, mudah marah gitu. Dan bahkan ya itu tadi, sepertinya melihat bayi seperti sosok asing gitu ya, padahal dia ada bagian dari dirinya tadi sebelumnya dan menjadi seolah-olah seperti, apakah saya bisa nih membesarkan atau menjadikan bayi ini atau, merawat bayi ini dengan baik seperti harapan orang-orang, misalnya seperti itu. Ada pengaruh dari sekitarnya juga nggak sih, kayak tekanan-tekanan entah suami atau mertua atau orang tua gitu? Iya, memang kalau, ya wajar ya bahwa pastinya seorang bayi itu kan, merupakan simbol harapan ya. Simbol harapan kehidupan yang baru ya. Pasti semua orang mendoakan ya, semoga bayinya, tumbuh sehat, kemudian, menjadi anak yang berguna, seperti itu ya. Namun di satu sisi, mungkin si ibu juga mempersepsi bahwa itu adalah menjadi bagian dari tugas yang besar gitu ya, heeh. Apalagi kita mengetahui bahwa, pasti di awal kehidupan anak itu kan sangat bergantung pada ibunya ya, Iya. terutama, dengan apa, dihasilkannya ASI gitu ya. Pasti makanan pertama bayi ya cuma ASI, Iya, seperti itu. Jadi ada tuntutan dari, kepada diri sendiri juga bahwa anak ini harus bisa, cukup, gitu ya untuk diberikan ASI seperti itu. Dan pasti ada kekhawatiran apakah ASI saya cukup baik, apakah cukup banyak, apakah, apa namanya, cukup bisa memenuhi kebutuhan si bayi gitu ya. Dan di awal-awal kehidupan kan juga bayi masih dalam proses, adjustment ya, menyesuaikan diri dengan kehidupan yang baru gitu ya. Ada kekhawatiran apakah bayi ini cukup sehat misalnya, atau bisa tumbuh berkembang misalnya seperti itu, apakah dia tumbuh normal gitu, pasti, mixed feelings ya, berkecamuklah banyak sekali hal-hal yang mungkin, muncul dalam Dipikirkan gitu, pikiran ibu, apakah anak saya ini atau bayi yang baru lahir ini bisa memenuhi harapan semua orang, atau mungkin si ibu sendiri punya banyak harapan gitu ya, bayi yang sehat, yang tumbuh secara normal, seperti itu. Wah, Ya. jadi kayak banyak beban Iya, di hati, iya, pikiran si iya, ibu ya, jadi makanya betul, bisa baby blues seperti itu. iya, Nah, ini pertanyaan banyak orang juga nih, iya. bisa nggak sih laki-laki itu kena baby blues? Laki-laki mungkin, tidak secara langsung ya gitu, tapi kan dia juga sebagai ayah, dia juga pasti punya tuntutan untuk bisa, berfungsi dengan baik gitu ya. Nah ini bagaimana tergantung dari, persepsi si ayah sendiri gitu ya, bahwa sebagai ayah apakah dia bisa berperan dengan baik, karena ini juga peran yang baru, terutama untuk anak yang pertama gitu Oh ya, iya, heeh. Mungkin kalau laki-laki cenderung tidak ditampakkan, karena pasti tuntutan lingkungan pada laki-laki cenderung harus tough gitu ya, harus Oke, kuat, harus tegar. Tapi kita nggak tahu bahwa mungkin di satu sisi, mungkin ada juga, rasa seperti terbebani gitu ya, apakah saya sebagai seorang ayah mampu, untuk, bisa membesarkan anak ini, seperti itu. Juga dengan adanya harapan-harapan, apalagi kalau misalnya secara ekonomi gitu ya, belum stabil misalnya, pasti ada kekhawatiran, ada ketakutan dan itu wajar. Jadi memang, ya pastinya butuh kerjasama ya dari kedua kerjasama. belah pihak saling support, supaya, hal-hal ini bisa diminimalkan ya. Karena kan pastinya seorang bayi baru atau sosok bayi baru itu butuh, itu tadi ya, perlindungan, kasih sayang, seperti itu. Dan itu butuh kesiapan mental dari kedua belah pihak, baik ayah dan ibu, untuk bisa, ya menyambut ya kehadiran kehidupan baru, seperti itu. Berarti, sangat
amat ini ya, kayak potensi baby blues uh, lebih tinggi ya sekarang, karena kan kayak pernikahan dini gitu kan sekarang udah marak ya. Apakah itu bisa memicu juga pernikahan dini? Ya, pada dasarnya sebuah pernikahan itu kan membutuhkan kesiapan ya. Bahwa mungkin ada orang-orang yang memang memilih untuk mempercepat pernikahan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, misalnya seperti itu. Namun yang juga harus seringkali diingat atau disiapkan adalah itu tadi, bahwa pernikahan itu adalah kehidupan yang baru gitu ya, membutuhkan kematangan, kesiapan secara fisik juga, secara mental juga, bahwa ada sebuah episode baru dalam kehidupan, tidak lagi sama ya, tidak bisa hanya memikirkan diri sendiri, misalnya ada orang lain yang sudah menjadi bagian dari dirinya, seperti itu. Nah, pastinya juga masyarakat punya banyak tuntutan ya terhadap sebuah pernikahan. Pastinya sering dong kalau misalnya ditanya kapan nikah, begitu nikah kapan punya anak. Wah, itu nggak ada habisnya. Iya, nggak ada habisnya. Nanti punya anak satu, kapan anak yang kedua gitu ya. Nah, memang seringkali kita di masyarakat ini memiliki tuntutan yang seringkali kurang realistis ya, gitu ya, yang diciptakan ataupun digambarkan sebagai sebuah sosok pernikahan yang ideal. Padahal namanya pernikahan itu kan sebuah kerjasama ya, sebuah upaya, sebuah ikhtiar gitu ya, yang tidak mudah gitu menyatukan kedua insan gitu ya, dua individu yang dibesarkan dengan dan pengasuhan dengan berbeda gitu ya, dari kedua orang tua yang berbeda, lingkungan yang berbeda, budaya yang berbeda, kemudian gimana caranya bisa saling selaras sinergi untuk menghasilkan sebuah kebahagiaan. Itu pasti bukan perkara yang mudah. Dan apalagi kalau misalnya kedua orang tua baru ini ternyata masih dalam proses adjustment satu sama lain ya, saling menyesuaikan diri, mengenal lagi gitu ya. Mungkin sebelum menikah yang tampil yang baik-baiknya aja gitu, yang indahnya misalnya ya, gitu ya. Baru, iya, gitu. Sudah mulai mengenal, wah udah mulai kelihatan nih gitu kan, aslinya. Iya, benar. Iya, namanya manusia tapi nggak ada yang sempurna. Jadi yang juga penting adalah selalu mengelola ekspektasi. Bahwa ya namanya manusia tidak sempurna. Saya sebagai istri pasti punya kekurangan. Demikian juga suami saya seperti itu. Suami juga demikian, sebagai suami pasti ada ketidaksempurnaan. Jadi artinya saling bisa belajar menerima kekurangan masing-masing dan mengelola ekspektasi bahwa harusnya tuh suami begini-begini, seharusnya tuh istri begini-begini gitu ya. Yang mesti dilakukan adalah memang saling berusaha untuk saling mengenal kembali gitu ya. Kalau ada waktu untuk bisa saling mengenal satu sama lain dengan lebih baik dan kemudian bisa menerima, mudah-mudahan kerjasamanya ke depan akan lebih baik seperti itu. Apalagi kalau sudah punya misi dan visi yang sama dalam menjalani kehidupan pernikahan seperti itu. Karena namanya juga membangun rumah tangga. Betul. Jadi tidak bisa seperti kayak mencontoh rumah tangga orang lain. Betul. Gitu ya. Karena kan pasti akan berbeda-beda setiap individunya. Jadi tergantung bagaimana suami dan istri itu membangun sendiri nih rumah tangganya, bagaimana gitu, ke depannya seperti apa gitu ya. Kalau saya bilangnya saling sayang dan saling sabar. Iya, sabar dengan kekurangan satu sama lain dan saling menyayangi, menghargai, bahwa dilihat dari kelebihannya pasti kita bisa menerima kekurangannya. Dilihat kekurangannya kita juga cukup mensyukuri kelebihan yang dia miliki. Memang tidak ada yang sempurna. Jadi kalau kita menuntut orang lain sempurna, kita juga lihat saya sudah sempurna belum, misalnya seperti itu. Nah itu pasti sangat berpengaruh ketika akhirnya ada suatu kehidupan baru. Ya karena pasti ada, memang benar ada tambahan tugas baru sebagai orang tua baru seperti itu, yang sudah membutuhkan kematangan tersendiri ya, kesiapan. Pasti kan ada tambahan harus mengasuh, membesarkan, merawat gitu ya. Dan ekonominya ya. Pastinya. Keuangannya juga bertambah lagi keperluannya. Betul sekali. Seberapa tinggi sih Mbak kasus baby blues di Indonesia tuh sebenarnya tuh kayak banyak nggak sih ibu-ibu yang mengalami baby blues di Indonesia? Dari yang pernah saya baca gitu ya, memang
sepertinya lumayan tinggi gitu. Saya nggak tahu persis mengenai angkanya, tapi dari yang pernah saya baca mungkin kira-kira 4 dari 5 ibu yang melahirkan mengalami baby blues itu biasa gitu ya. Dari 5 kelahiran mungkin ada 4 ibu yang akan kecenderung mengalami baby blues. Tapi itu nggak apa-apa gitu, maksudnya artinya bukan suatu hal yang harus dilihat sebagai sesuatu hal yang menakutkan gitu ya. Karena itu tadi ada masalah hormonal, juga ada masalah situasional mungkin yang memungkinkan hal itu terjadi. Nah, jadi yang penting sekarang adalah bagaimana memang meminimalkan agar tidak menjadi masalah lebih lanjut. Gitu ya. Jadi setelah biasanya baby blues akan berkurang dengan sendirinya ketika adjustment itu dilakukan ya, proses penyesuaian diri terhadap kehidupan baru itu dilakukan, maka dan adanya support system juga ya, akan menurun gejalanya. Sudah mulai terbiasa nih ada bayi baru, udah tahu nih polanya seperti apa. Apalagi kan bayi itu belum fase tidurnya ya, atau pola tidurnya kan masih terbolak-balik. Ya. Sementara kita ya itu tadi istilahnya masih jet lag lah gitu ya. Masih kaget. Masih kaget, kadang-kadang malam jadi siang, siang jadi malam. Iya benar-benar. Dan kurang tidur itu terus terang juga akan mempengaruhi kondisi mental. Kalau kita lelah gitu ya. Kalau kita lelah secara fisik dan kurang istirahat, pastinya kemampuan kita dalam menghadapi masalah-masalah yang muncul sehari-hari pasti akan menurun ya. Gitu, mungkin kita jadi lupa atau mungkin jadi mudah marah atau mungkin jadi sedih seperti itu. Jadi memang yang harus dilakukan adalah balancing ya, balancing antara merawat anak, kemudian juga memperhatikan kebutuhan diri sendiri, menyadari. Jadi yang saya bilang seringkali adalah tidak perlu untuk berharap menjadi ibu yang perfect, yang sempurna seperti itu, yang seperti diharapkan orang-orang gitu. Karena setiap orang pasti punya batasan akan kesempurnaan itu sampai sejauh mana sih gitu. Tapi ketika kita sudah berusaha merawat anak kita gitu ya, menyusui, kemudian kita sudah berusaha untuk makan yang cukup bergizi, minum yang cukup, dan kemudian anaknya juga bisa istirahat dengan cukup gitu ya, kita bisa lihat dari hari ke hari tuh bayi juga saling berusaha untuk menyesuaikan diri dengan ibunya ya. Jadi seperti makhluk yang baru itu, dia juga sedang belajar mengenal ibunya gitu ya. Betul. Dan ibu juga begitu ya, saling menyesuaikan diri satu sama lain. Nah, itulah justru yang muncul nanti adanya cinta itu ya, adanya kasih sayang gitu. Jadi memang kalau saya sih bilangnya ke ibu-ibu baru ya, nggak apa-apa kalau memang rasanya kok ASInya masih belum ini ya gitu ya, sudah diusahakan apa gitu ya. Atau misalnya capek, kalau bayinya tidurlah gitu. Ketika bayi tidur kita juga istirahat, itu kesempatan untuk istirahat gitu ya. Kalau kita capek nggak usah ragu untuk minta bantuan gitu ya, dari orang-orang sekitar kita gitu ya, suami gitu ya, atau mungkin biasanya kan suka ada yang masih bantu ya, mertua, orang tua, atau bahkan gitu kadang-kadang tante-tante ikut seneng banget dititipin gitu ya. Ketika lelah jangan merasa gengsi ataupun ngerasa wah kalau bayi dititipin kalau saya lagi tidur tuh nanti saya nggak jadi ibu yang baik nih. Padahal kita sadar bahwa kita tuh sedang lelahnya gitu ya. Sementara bayinya memang tidak rewel gitu ya, ya nggak apa-apa, istirahat. Terus kenali apa sih yang bikin kita seneng, relax gitu ya. Jadi jangan menuntut diri terlalu berlebihan lah, don't be too hard gitu ya to yourself gitu. Kalau mau mandi pakai air anget, kemudian mandi pakai sabun yang wangi, merawat diri, jadi kita merasa seperti menyayangi diri sendiri gitu ya. Dan dengan demikian kita merasa segala apa yang kita keluarkan, kelelahan gitu seperti dapat reward gitu ya, walaupun itu kita lakukan sendiri. Dan yang sebaiknya sih memang orang-orang di sekeliling kita ya menyadari bahwa pastinya seorang ibu juga butuh dukungan. Mungkin kalau memungkinkan ada makanan yang dia suka gitu, atau mungkin ada masa-masa dia pengen istirahat sendiri, butuh diperhatikan juga.
dipijetin kalau perlu. Oh, itu perlu punggungnya banget. kalau menyusui ya. Terus Iya. mendapatkan posisi yang nyaman ketika tidur. Kan Mm-mm. sekarang udah canggih banget, ada bantal Oh untuk iya, menyusui. udah banyak banget produk-produk yang Nah, bikin ibu tuh iya, nyaman menyusui. betul. Mm-mm. Jadi hal-hal itu diharapkan bisa meminimalkan baby blues ini berkembang menjadi gangguan yang lebih serius, seperti Oke. itu. Tadi kan Mbak Indah bilang kalau misalkan ketika ibu menerima kayak perhatian gitu-gitu, itu kayak bisa berkurang gitu. Sebenarnya apakah harus gitu seorang ibu tuh psikiater juga gitu? Apakah bisa sembuh dengan sendirinya gitu? Iya. Kalau kita dari psikologi, kita percaya bahwa setiap orang pada dasarnya memiliki potensi atau kemampuan untuk memulihkan dirinya sendiri. Apalagi seorang ibu, artinya kan dia sebenarnya sudah ketika hamil, dia sebenarnya paling tidak sedikit sudah tahu bahwa nanti setelah melahirkan apa yang dihadapi gitu ya, apa yang harus dihadapi. Dan kemudian di masa-masa kehidupan sebelumnya pasti dia sudah pernah menghadapi tantangan-tantangan kehidupan juga ya, dari sekolah mungkin, bekerja. Nah, setiap orang tuh kita percaya bahwa setiap orang tuh punya ketahanan untuk bisa menghadapi kesulitan atau memulihkan dirinya sendiri. Namun kalau memang sudah lebih dari 2 minggu dan masa itu ya, masa suasana sedih, kemudian perubahan-perubahan itu menuju kepada menurunnya keberfungsian kita, misalnya jadi semakin menurun atau kemudian sedihnya jadi semakin intens, nggak bisa tidur, kemudian marahnya juga jadi berlebihan gitu ya, tidak selesai. Nah, mungkin itu adalah tanda bahwa kita mungkin harus mencari pertolongan. Oke. Pertolongan dari luar ya? Ya, mungkin dari ahli, bisa psikolog gitu ya. Kalau psikiater tuh biasanya kalau memang sudah sudah benar-benar keberfungsiannya semakin terganggu. Misalnya jadi udah berat ya. Butuh obat biasanya, butuh tambahan medikasi. Tapi mungkin awal-awal bisa dengan bicara dulu dengan psikolog gitu ya, mencari sumber masalahnya, kemudian menemukan solusi yang bisa dilakukan oleh si ibu dan pastinya dengan bantuan ayah gitu ya, dengan pasangan. Tapi kalau memang itu juga belum berhasil dan bahkan bertambah berat gitu ya, karena kita nggak tahu mungkin ada faktor-faktor yang di luar kendali gitu ya, dan akhirnya jadi tambah parah simptomnya, maka memang tidak ada salahnya untuk ke psikiater, untuk mencari bantuan, untuk menurunkan, sambil terus didampingi oleh psikolog gitu ya, untuk melakukan terapi gitu ya. Mungkin ada mindset yang memang harus dirubah, atau mungkin dari si ibunya memang punya masalah di masa lalu yang juga harus diselesaikan. Trauma begitu ya. Iya, mungkin ada luka, kalau sekarang orang bilang inner child. Oke, inner child. Ada luka, pengalaman luka di masa kanak-kanak yang belum selesai, ada trauma seperti itu. Nah, itu bagus sekali kalau misalnya kita mencari pertolongan. Dan nggak usah khawatir gitu ya, bahwa sekarang ke psikolog itu udah biasa banget. Ya, bukan sesuatu hal yang tabu. Atau, bahkan itu adalah bentuk tanggung jawab kita pada diri sendiri, karena kita sebagai ibu, kita ada anak nih yang harus kita asuh ya, harus kita besarkan. Dengan si ibu mencari pertolongan, mencari bantuan, itu adalah bentuk tanggung jawab juga. Kalau dia memulihkan dirinya, maka dia memberikan memberikan yang terbaik buat si baby yang baru lahir ini. Gitu. Nggak perlu malu dan takut ya, karena dia sendiri tuh aware sama dirinya sendiri ya. Itu udah keren banget. Kalau ada ibu yang memang akhirnya mencari bantuan, itu kita harus support gitu, dan bukan menyalahkan atau misalnya menyebutkan wah kamu kurang bersyukur, udah dikasih bayi, atau misalnya lagi kurang gitu beriman, karena kita memang tidak tahu ya, setiap orang itu kan unik dan punya problemnya masing-masing gitu. Jadi kalau memang membutuhkan bantuan, pengobatan, pemulihan, itu bagus banget kalau memang sudah melewati gitu ya. Tapi memang di awal-awal kita coba itu tadi ya, memaksimalkan merawat diri dan juga mendapatkan dukungan sosial dari orang-orang di sekitar kita, seperti itu.
ada istilah postpartum depression. Nah, apakah itu berbeda dengan baby blues atau sama? Nah, itu yang tadi saya sudah ungkapkan, postpartum depression adalah ketika masalahnya tidak selesai di 2 minggu pertama itu dan gejalanya makin parah, dan suasana hati sedihnya itu semakin bertambah gitu ya, makin panjang. Dan juga disertai oleh adanya perubahan fungsi yang lain, misalnya makin sulit tidur, tidak bisa istirahat, kelelahan berkepanjangan gitu ya. Kemudian mungkin dia menarik diri dari lingkungan sekitarnya, kemudian dia menghindar dari berinteraksi dengan orang lain, dan semakin sulit untuk bisa melakukan fungsinya sebagai ibu gitu ya, karena memang adanya penurunan keberfungsian ini. Mungkin bahkan gak mau mandi, misalnya jadi malas merawat diri, kemudian muncul pikiran-pikiran negatif, bahkan sampai ada yang muncul keinginan untuk bunuh diri, misalnya seperti itu. Ya. Separah itu ya? Apa sebenarnya baby blues ini tuh depresi berat apa ringan sih? Kalau baby bluesnya itu masih ringan ya, masih dianggap wajar, atau anggaplah sebagai bagian dari proses penyesuaian diri seorang ibu dalam terhadap kehidupan yang baru gitu ya, walaupun disertai oleh adanya gangguan suasana hati gitu ya, yang diharapkan bisa selesai sekitar 14 hari atau 2 minggu. Nah, tapi kalau itu tidak selesai atau moodnya tidak bisa kembali normal atau keberfungsiannya semakin menurun, maka itu akan menjadi depresi postpartum. Gitu. Dan itu bisa lama, bisa panjang. Penyembuhannya ya. Iya, pemulihannya masih artinya butuh waktu yang lebih panjang. Gitu. Di Indonesia sendiri kan udah banyak nih kasus-kasus ya, kayak boleh diperlihatkan? Nah ini seorang ibu di Sumatera Utara tega lempar anaknya ke sungai. Terus ada lagi nih yang kemarin baru ya viral, yang ibu mau buang bayinya di rel. Apakah sebahaya itu baby blues sampai ibu tuh tega untuk melakukan ini ke anaknya gitu, Mbak? Ya, ketika memang akhirnya itu tadi ya, kita tidak bisa selesai di 2 minggu pertama dan nggak ada dukungan sosial, dan kemudian tuntutan semakin besar, apalagi mungkin disertai dengan adanya faktor-faktor lain ya, seperti faktor ekonomi atau lingkungan, tuntutan lingkungan yang sangat besar, dan ibu merasa nggak berdaya. Jadi dia jadi semacam, kita bilangnya learn helplessness, atau kita bilangnya nggak berdaya. Nah, dia memilih untuk sebenarnya mungkin dia bukan benci sama anaknya, tapi bisa jadi, atau misalnya dia ingin secara sengaja mencelakai anaknya, tapi dia merasa tidak berdaya gimana caranya membesarkan anak ini. Jadi lebih baik seperti itu ya. Disudahin aja gitu ya. Itu yang sering kali terjadi. Pikiran-pikiran itu yang saya bilang perlu untuk dicek gitu ya. Apa yang ada dalam pikiran si ibu ketika muncul pemikiran-pemikiran seperti itu. Misalnya, ketika saya tidak bisa menyusui anak saya, artinya saya tidak bisa berfungsi untuk anak saya dengan baik. Lebih baik nggak usah aja punya anak misalnya. Atau ya udah anak ini sebaiknya disudahi saja hidupnya misalnya. Atau secara ekonomi dia punya ekspektasi misalnya. Dan ternyata ekspektasinya tidak sesuai dengan realita yang dia hadapi gitu ya. Akhirnya daripada anak ini tidak bisa tumbuh seperti yang dia harapkan, kemudian dia bisa jadi memikirkan untuk ya udah anaknya jalan pintas untuk dia jadi cukup seperti putus asa gitu ya, seperti putus asa menghadapi masalah-masalah yang ada di dalam pikirannya. Oleh karena itu perlu banget untuk adanya dukungan untuk bisa memastikan apakah yang ada di dalam pikiran si ibu ini sesuatu yang sesuai dengan realita atau masih nyambung dengan realitanya, seperti itu ya. Dan kita membantu si ibu, ya kalau misalnya ada si ibu ini akhirnya mencari bantuan, kita mencoba untuk mengubah mindset gitu ya. Membantu ibu mengubah pola pikirnya, pandangannya, bahwa masalah-masalah yang dihadapi itu kita selalu ada jalan keluar gitu ya, atau kita carikan jalan keluar bersama, seperti itu. Juga dengan melibatkan pastinya orang-orang terdekat gitu ya. Jadi yang dia pikirkan itu tidak sebagai
titik gitu ya, atau suatu hal yang sudah tidak ada atau putus asa lah. Putus asa. Nggak ada jalan keluar tidak lain ada jalan gitu. keluar Akhirnya dia lain. memilih jalan pintas. Iya, karena rasa tidak berdaya itu. Iya. Jadi sangat penting buat orang-orang sekitar ibu juga untuk mendengarkan ya. Betul. Selain memberi dukungan, mendengarkan keluh kesahnya dia. Betul. Dan jangan nganggep lebay ya. Karena kan kebiasaannya gini loh. Ibu kalau merasa kayak aduh capek gitu, aku gini kayak udahlah lebay gitu kan. Pasti banyak banget tuh yang kayak gitu kan, lebay banget tinggal gini doang gitu. Nah itu justru yang membuat si ibu tuh memendam ya. Betul. Memendam sampai akhirnya makin parah gitu. Iya, jadi yang penting adalah mendengarkan, itu aja dulu. Mendengarkan tanpa ada penilaian atau judgement ya, penghakiman gitu. Dan memvalidasi dalam arti kita menormalkan apa yang dirasakan itu normal. Wajar kalau memang capek ya. Namanya juga baru melahirkan. Kita hamil 9 bulan aja tuh udah perjalanan yang panjang banget ya. Panjang banget dan berat sih. Iya, dengan apalagi di akhir-akhir mau melahirkan itu kan makin lelah ya. Makin melelahkan, sudah semakin besar, perutnya tidur juga susah. Kadang kontraksi, betul, capek, gitu, sakit badan. Kemudian melahirkan anak pola tidurnya belum normal ya. Kita juga kelelahan luar biasa kan. Baik itu lahir normal ataupun belum pulih lahir kita belum pulih. Ataupun lahir sesar sama-sama ada dampaknya seperti itu. Jadi artinya memang penerimaan si ibu sendiri penting terhadap dirinya bahwa yang dia lakukan adalah sudah cukup baik. Dia usahakan gitu ya. Jangan menuntut terlalu berlebihan sehingga punya pikiran bahwa dia bukan ibu yang baik sehingga ataupun mencoba untuk terus memenuhi tuntutan dari lingkungan yang nggak realistis. Misalnya harus cepet-cepet langsing. Itu tuh kadang bukan tuntutan juga. Kadang dari ibunya juga begitu kayak aduh aku harus langsing nih biar suami aku tuh nggak kemana-mana. Pasti begitu. Tuntutan dari dirinya sendiri juga gitu ya. Iya, jadi penerimaan diri ya itu adalah bagian dari kita menyayangi diri kita sendiri. Karena kalau kita menyayangi diri kita sendiri, bisa menerima diri kita sendiri, kita menjadi memberikan yang terbaik buat si bayi gitu ya. Jadi yang penting sekarang adalah bagaimana kita secara mental ya cukup nyaman buat diri kita sendiri. Bukan lagi gimana caranya kita menuntut diri sendiri sementara kita sadar bahwa kita pasti punya kekurangan, ups and down-nya. Kita tahu bahwa mungkin kita capek gitu ya, tapi menuntut diri terlalu berlebihan gitu ya, atau nggak enak misalnya seperti itu untuk meminta bantuan gitu ya. Jadi cobalah lebih untuk bisa sayang sama diri sendiri, menyayangi diri sendiri dan tidak berusaha untuk memenuhi ekspektasi orang lain. Iya, karena kita pasti tidak mungkin ya menyenangkan semua orang, dan kita yang paling tahu sebagai ibu si bayi, nggak ada ibu yang nggak sayang sama anaknya. Dan yang sebenarnya ibu yang paling tahu bayinya itu seperti apa. Dan juga ibu yang paling tahu kebutuhannya. Iya, jadi sadari sendiri bagaimana rasanya kalau sudah mulai capek, sudah mulai sedih. Kalau mau nangis aja, nggak apa-apa. Yang penting lega. Tapi setelah itu sudah gitu ya, tidak berlarut-larut di dalam kesedihan, dan kemudian cari apa nih yang bikin kita seneng. Misalnya apa kita mau membaca atau kemudian mendengarkan musik yang menenangkan, atau mungkin nyanyi-nyanyi kecil di rumah gitu ya, di kamar, kemudian main dengan si bayi, atau mungkin memandangi wajah bayi, membelai kulit yang masih halus gitu ya. Artinya kita harus sadari apa yang membuat kita nyaman, dan gak usah ragu untuk melakukan sebagai bagian dari bentuk kasih sayang kita pada diri kita sendiri. Mbak Indah sendiri tuh pernah gak sih menangani kasus baby blues? Saya pernah ada kasus baby blues, dan memang tidak mudah ya. Nuansanya tuh lebih ke marah. Emosi tadi itu ya. Betul, dan kecewaan kepada misalnya pasangan yang kurang memberikan support misalnya seperti itu. Jadi dan memang dia juga, ini bukan anak yang pertama. Anak yang sudah anak yang kedua. Oh, masih bisa ya? Jadi nggak harus anak yang pertama ya? Nggak harus anak yang pertama. Bahkan mungkin setelah dia melihat, anak saya masih kecil nih, terus ada lagi bayi
Oh, Ya, oke. Jarak yang terlalu pendek juga pendek bisa seperti memicu itu. ya. Dan mungkin dianggap suami kurang sensitif terhadap kebutuhan gitu ya. Karena Oke. si anak yang kecil ini juga masih pengen nempel sama ibunya. Iya, pasti Hmm, ya. iya, jadi karena itu sangat penting kepekaan dari lingkungan bahwa apa nih yang dibutuhkan oleh si ibu gitu ya. Bahwa mungkin ibu butuh istirahat misalnya, atau kalaupun memang anak yang pertama ini yang masih kecil juga butuh dekat dengan ibunya, maka ketika misalnya si baby lagi tidur atau tidak membutuhkan ibunya saat itu harus disusui gitu ya, mungkin ibu bisa kemudian berdoa dengan anak yang pertama, misalnya kasih Kayak waktu quality khusus, time juga. quality time misalnya seperti itu. Dan berarti kan yang pertama, yang baby butuh ditemenin nih sama yang lain misalnya, Sama seperti itu. ayahnya gitu ya. Atau ya ayahnya yang lebih banyak mengambil peran untuk kemudian mengajak anak yang pertama ini bermain misalnya. Saling bagi tugas ya. Betul, saling memahami kebutuhannya apa, seperti itu. Jadi sehingga beban itu terbagi ya. Jadi ibu tidak merasa sendirian harus menghandle semuanya sendiri. Nah, memang kasus yang saya tangani ya kurang adanya support dari pasangan misalnya seperti itu, kurang adanya kepekaan karena memang masih sama-sama muda misalnya. Karena mungkin masih menganggap ya anak itu tugasnya ibu itu ada tugasnya mengasuh anak, mengurus anak, mengurus mengasuh anak, anak gitu ya. seperti itu. Ya begitulah kurang lebih. Treatmentnya apa sih di yayasan sahabatku ini tuh? Treatment untuk baby blues tuh kayak apa sih? Ya, karena baby blues itu kan masih di awal ya, jadi kita memberikan ini ya validasi terhadap emosi-emosi ataupun suasana hati yang memang dialami gitu ya, dirasakan. Jadi mencoba untuk tidak membantu si klien untuk tidak melihat ini sebagai suatu hal yang menakutkan gitu ya, mencoba untuk menerima, mendengarkan, dan mencari apa sih, mengidentifikasi masalah-masalah apa yang sedang dihadapi. Kemudian apa yang kemudian menjadi sumber kekuatan atau sumber daya yang masih dia miliki dan bisa dimaksimalkan. Kalaupun memang misalnya masih sulit untuk mengandalkan lingkungannya, apa nih siapa yang bisa membantu? Ada nggak misalnya adik, kakak, saudara, atau teman, atau sahabat atau gitu ya? yang bisa mensupport dikala dia membutuhkan bantuan, sementara mungkin pasangannya belum bisa berfungsi dengan cukup baik gitu ya, seperti yang dia harapkan. Ada nggak orang yang bisa diajak ngomong? Atau ada nggak saudara ataupun keluarga, kerabat yang bisa membantu? Sementara memang di awal-awal kehidupan ini membutuhkan dukungan atau support, baik itu tenaga ataupun dukungan dalam bentuk itu ya, secara semangat misalnya, atau teman bicara, nggak sendirian gitu ya, nggak merasa sendirian, seperti itu. Jadi kalau di psikologi kita mencoba untuk itu tadi, mengidentifikasi masalah, kemudian menemukan sumber-sumber daya yang masih dimiliki, terus kita cek juga apa yang ada di pikirannya dia gitu ya. Kalau ada irrational belief atau keyakinan-keyakinan yang mungkin tidak rasional, kita coba challenge gitu ya, kita rubah atau mencoba membantu dia merubah cara pandangnya, sudut pandangnya untuk bisa lebih adjust dengan tuntutan situasi saat itu. Misalnya ya kalau memang tidak bisa melakukan semuanya dengan sempurna, bukan berarti dia bukan ibu yang baik. Seperti itu. Kalau ada kekurangan ya oke, diterima dulu gitu ya, seperti itu. Jadi apa yang bisa dimaksimalkan misalnya supaya ASI-nya menurut dia kurang gitu ya, mungkin minumnya kita cek gitu kan. Nah, sukanya makan apa, misalnya dia kurang minat atau misalnya kurang selera makan, nggak selera gitu kan, bisa menurun tuh apa namanya, Kualitas ya ASI-nya. kualitas ASI, ataupun dia nggak selera makan, nggak nafsu makan lah. Padahal kan ASI itu dari makanan, makanan, dan dari iya. minuman. Nah, sukanya makan apa gitu kan. Nah, jadi kita mencoba untuk membantu dia menemukan lagi gitu ya sumber-sumber daya yang bisa dimaksimalkan untuk bisa menghadapi situasi-situasi di awal yang berat ini, seperti itu. Jadi sebenarnya gak usah takut ya untuk ke psikolog gitu. Kalau kan pasti ada image-nya ke psikolog berarti gue ada gangguan mental gitu, aku ada gangguan mental gitu. Sebenarnya nggak juga ya, kayak psikolog juga untuk memahami kita. Betul. Gitu ya, untuk justru membantu untuk mengeluarkan beban-beban emosi yang Betul. ada di diri kita yang kita tuh gak bisa dapat dari orang-orang di sekitar kita. Nah, Betul. di psikolog tuh bisa. Jadi ibu-ibu yang merasa seperti emosi atau
ada gejala-gejala baby blues dan tidak mendapatkan dukungan atau tidak didengarkan oleh orang-orang di sekitarnya, bisa untuk ke psikolog juga, jadi nggak usah takut ya Mbak ya. Betul. Oke deh. Mbak, terima kasih ya Iya. untuk sudah berbagi ilmu hari ini dan sangat amat bermanfaat. Dengan senang hati. Dan pasti sahabat Merdeka sudah mengerti dong apa itu baby blues dan bagaimana cara menanganinya. Nah, karena memang walaupun baby blues ini depresi ringan, tapi kondisinya bisa berdampak buruk bagi ibu dan bayinya kalau tidak ditangani dengan baik. Betul. Kuncinya adalah mendengarkan, memberi support bagi orang-orang yang mengalami tekanan mental, bukan hanya baby blues tapi semuanya. Oke, baik. Terima kasih Mbak Indah Sama-sama, sudah dengan senang hati. datang. Mudah-mudahan bermanfaat. Amin, terima kasih. Baik, sahabat Merdeka, terima kasih yang sudah menonton. Sampai jumpa lagi di podcast berikutnya. Bye-bye.